Gimana keadaan mama saya? Sepertinya ada masalah pada paru-paru Bu Sekar, Mbak. Sehingga mengakibatkan Bu Sekar batuk darah dan juga pingsan. Tapi sekarang keadaan mama saya gimana? Untuk saat ini saya belum bisa memastikan. Karena kita masih harus menunggu dulu bagaimana nanti hasil dari lab darah, ronsen dan juga medical check up Bu Sekar ya. Saat ini Bu Sekar masih sangat lemah. Jadi masih harus dirawat secara intensif. Oke, makasih dok. Sama-sama Mbak. Sabotase. Iya betul Pak. Jadi malam tadi ketika Bapak mau operasi, tiba-tiba listrik rumah sakit ini mati Pak. Dan kita yakin kalau itu adalah sabotase. Benar Pak. Ya, saya semakin yakin Pak. Kalau orang yang meneror ini betul-betul mengincar Bapak Pak. Terus bagaimana cara mereka mensabotase listrik rumah sakit? Mereka menyamar menjadi teknisi listrik Pak. Bahkan kami sempat melihat pelakunya Pak. Sempat kami kejar tapi sayangnya mereka lolos. Saya minta maaf Pak. Keluarga saya gimana? Rena, sekarang Mama, Kiki, semuanya. Mirna. Alhamdulillah semuanya aman Pak. Tidak ada ancaman ataupun gangguan dalam bentuk apapun terhadap keluarga Bapak. Karena sejak peristiwa sabotase itu kami memperketat penjagaan. Oke. Terima kasih banyak ya. Kalian udah sangat cepat menjaga keluarga saya. Kamu tahu lah Ren. Buat saya keluarga itu nomor satu. Saya nggak peduli sama nyawa saya. Yang penting keluarga saya baik-baik aja. Ya Allah, benar kata semua orang. Pak Al menyayangi orang lain lebih dari dirinya sendiri. Gue harus bersyukur punya atasan yang benar-benar baik. Saya benar-benar nggak nyangka para peneror itu akan berbuat sejauh ini demi menghabisi nyawa saya. Dan sepertinya mereka tahu persis situasi dan kondisi saya keluarga. Apa mungkin masih banyak penyusup seperti Restu yang berkeliaran di dekat saya? Nam, Iya Pak. kamu tolong panggilin dokter ke sini ya. Saya mau bicara. Iya Pak, sebentar. Dia kenapa panik gitu? Saya juga kurang tahu Pak. Ya mungkin Namira masih belum kenal lebih dalam tentang Bapak. Tapi sejauh ini yang saya lihat kerjanya bagus kok Pak. Dan bahkan Namira ikut terus untuk mengamankan Bapak dan keluarga. Para medis, suster! Selamat tes ya. Hati-hati, Nak. Hati-hati. Mari, pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Hati-hati. Bantu kakinya, Sus. Bantu kaki. Tolong tanganin mama saya secepatnya ya. Bapak, tunggu sini aja. Pulang. Iya, saya minta rekomendasi dari dokter supaya saya bisa diizinkan pulang. Tidak bisa, Pak. Pak Al masih butuh penanganan pasca operasi. Kondisi Pak Al juga masih lemah dan belum memungkinkan untuk rawat jalan, Pak. Gini dok, saya sangat yakin kalau misalkan saya bisa pulang, saya bisa dirawat di rumah. Kondisi saya akan bisa lebih cepat pulih. Saya yakin itu. Tidak, Pak Al. Pak Al ini masih butuh penanganan intensif. Dan Bapak juga harus dalam pantauan kami. Karena akan berisiko dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Kalau Bapak tidak dalam pantauan kami. Saya mohon, dok.
Izinkan saya pulang. Saya ingin bertemu dengan keluarga saya. Mereka semua sudah ada di sini kan? Orang tua dan anak-anaknya Pak Al. Iya, sudah ada dok. Gini dok ya, saya dirawat di rumah dengan keluarga, sama saya dirawat di sini ada keluarga saya itu sangat berbeda. Keluarga saya juga butuh istirahat yang cukup, dan itu nggak mungkin bisa kalau di rumah sakit. Makanya saya minta dirawat di rumah supaya ya saya juga bisa nyaman. Saya bisa melihat keluarga saya setiap hari. Keluarga saya juga bisa istirahat yang cukup. Ya ampun, Pak Al. Keadaan kayak gini aja masih mikirin orang lain. Tapi itu sangat berisiko Pak Al. Dan bisa berakibat fatal. Dok, saya sangat yakin kalau saya dirawat di rumah dan saya bisa bertemu dengan keluarga saya setiap hari, saya akan lebih cepat sembuhnya. Dan kalau ngomongin masalah risiko, dalam hidup itu selalu ada risiko, dok. Kita nggak bisa menghindari namanya risiko. Itu udah pasti ada. Tapi Pak, Saya bisa mengukur kemampuan diri saya, dok. Kalau saya merasa saya nggak mampu, saya nggak akan minta. Keluarga saya itu sangat berarti untuk saya. Saya harus ketemu sama mereka. Keluarga saya itu kekuatan untuk saya. Makanya saya sangat yakin kalau saya dirawat di rumah, saya akan cepat sembuh. Makanya saya minta rekomendasi supaya saya bisa rawat jalan. ya sudah. Saya tidak bisa melarang karena keputusan pulang adalah haknya pasien. Nanti kalau misalkan Bapak sudah pulang, untuk tetap kontrol, karena obat-obatannya harus diminum secara teratur. Dan jangan lupa, saran dokter harus ditaati. Pasti dong. Terima kasih juga karena sudah membantu saya dalam operasi kemarin. Sama-sama Pak. Nanti pihak keluarga bisa ke ruang administrasi untuk mengurus pencabutan pasien. Nanti saya akan berikan rekomendasi pencabutannya. Oh ya, Nabera, kamu tolong kasih tahu mama saya ya, kalau saya mau pulang ke rumah. Ya, baik Pak. Ren, tolong diurus administrasinya ya. Baik pak. Dok, terima kasih. Sama-sama Pak. Semoga dengan kembalinya Pak Al pulang ke rumah, bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Amin. Bisa tolong diceritakan bagaimana awal mula kondisi Bu Sekar? Ini semua terjadi tiba-tiba sih, dok. Oke. Saya pulang ke rumah, terus saya lihat mama batuk-batuk ya. Iya. Juno batuk-batuk, terus tiba-tiba keluar darah, pingsan. Apa ibu Anda ada riwayat tuberkulosis sebelumnya? Itu yang saya nggak tahu, dok. Mama saya nggak pernah cerita apapun, padahal saya anak satu-satunya. Orang tua memang suka merahasiakan hal yang berat sih, Mbak. Dok, kira-kira penyakit mama saya apa ya? Untuk itu kita masih harus menunggu, Mbak, hasil dari lab yang dijalani Bu Sekar dan juga pemeriksaan lainnya. Saya bisa minta waktu untuk memeriksa Bu Sekar lagi? Ya, ya baik. Makasih ya, dok. Sama-sama. Al, kamu yakin mau pulang sekarang? Kondisi kamu kan baru siuman, terus operasi juga baru, mama takut something happen sama kamu. Sehat. Sehat. I know, tapi Gak apa-apa. Lagian juga pengen istirahat. Ya bareng-bareng lah.
Emang papa udah boleh pulang? Udah sayang, papa udah diizinin sama dokter untuk pulang. Jadi bisa sama Rena, bisa sama Ade, sama mama semuanya. Bisa lanjutin liburan lagi nanti kita. No. Nggak liburan. Kita langsung pulang, istirahat di rumah sampai keadaan kamu benar-benar pulih ya. Kemarin kan belum selesai sama liburannya. I know. Memang belum selesai liburannya, tapi kamu habis operasi, kamu butuh istirahat, so we have to go home. Kita pulang. Ya, tapi yang lain kan juga mau, masih mau liburan kan? Maaf, Al bukannya mau ikut campur, cuma memang lebih baik kamu pulang aja. Bener apa kata Tante Rosa? Lebih baik kita pulang biar kamu istirahat. Ada yang setuju juga nggak buat pulang ke rumah? Aku juga mau papa pulang biar papa istirahat. Aku udah senang kok liburan sama papa. Benar. Iya. Kiki ngikut apa kata Ibu Rosa aja Mas, yang penting Masal sehat, nyamannya gimana, kita pulang. Ya udah kalau memang mau pulang, ayo. Ya, coba di dalam hati-hati. Juno, Iya, Non. kamu itu kan lumayan akrab ya sama Mama. Mama pernah kayak gini nggak sebelumnya? Saya yakin banget, Non, kalau Ibu Sekar itu belum pernah sampai sedrop ini. Kamu yakin? Saya minta tolong banget sama kamu, tolong jujur sama saya. Ini demi kebaikannya Mama. Yakin, saya benar-benar yakin. Karena dari dulu saya ikut Ibu Sekar itu orang yang sehat dan kuat, Non. Belum pernah sakit. Baru kali ini sampai separah ini, Non. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mama? Kenapa sampai seperti ini? Aku nggak mau terjadi sesuatu sama Mama. Mbak, Gimana keadaan Mama saya? sepertinya ada masalah pada paru-paru Bu Sekar, Mbak. Sehingga mengakibatkan Bu Sekar batuk darah dan juga pingsan. Tapi sekarang keadaan Mama saya gimana? Untuk saat ini saya belum bisa memastikan. Karena kita masih harus menunggu dulu bagaimana nanti hasil dari lab darah, ronsen dan juga medical check up Bu Sekar ya. Saat ini Bu Sekar masih sangat lemah. Jadi masih harus dirawat secara intensif. Oke, makasih. Sama-sama, Mbak. Im, ini Pak Bos rombongan udah pulang aja ya? Iya, cepet banget. Kayak orang ngirim pakai paket kilat. Ayo. Harus bisa. Pak Bos, Pak Bos, itu kenapa palanya diperban gitu? Iya, Pak. Kok Bapak naik kursi roda sih? Habis operasi saya. Udahlah, nggak usah dibahas, kita lebaranan dulu, ya. Kita makan dulu di dalam. Baik, Pak Bos. Ya. Kita langsung masuk aja ya. Oh ya Pak Bos, semalam juga Pak Nino kesini waktu pas malam takbiran. Ya, mungkin mau ketemu sama Reno. Ya udah dalam aja yuk. Baik Pak Bos. Ayo panas yuk. Yuk, Dalam. panasin aja. Duluan yuk. Yuk, masuk Duluan yuk. Bawa masuk ke dalam. Ayo masuk. Ayo, masuk. Ayo. Ayo. Tak kita ke situ.
Tolongin bareng-bareng ya. Iya. Siap. Pak Nino nggak ada juga di situ. Berarti benar. Dia ngehindarin aku. Tapi tuh Aldebaran kenapa pakai kursi roda ya? Apa yang terjadi sama dia? Tapi walaupun keadaan dia seperti itu, dia dan keluarga tetap bahagia. Sedangkan aku dijauhin orang-orang karena muka aku seperti ini. Dan ini semua karena mereka. Aku jadi gak sabar buat balas dendam. Gara-gara mereka semua, muka aku jadi seperti ini. Dan Pak Nino jadi benci sama aku. Ma, dokter bilang kalau penyakit mama itu ada indikasi infeksi paru-paru. Tapi dokter masih nunggu cek laboratorium untuk mengetahui penyakit mama ini dari mana. Kamu gak usah khawatir ya sayang. Ya gak bisa lah, Ma. Mama tiba-tiba batuk darah. Marsha gak tahu apa-apa soal penyakit mama. Ma, sebenarnya penyakit ini udah lama. Dulu Mama pernah sakit ini, tapi sudah sembuh. Mama yakin ini cuma penyakit lama yang kambuh. Ya, Mama rasa Mama cuma Mama cuma kecapean aja. Mama butuh istirahat. Selamat siang, Bu Sekar. Saya datang membawa hasil lab Ibu. Dok, ada apa dengan saya, Dok? Kenapa dokter kayaknya nggak mau bicara? Tolong katakan saya kenapa. Saya bisa minta untuk bicara empat mata dengan Bu Sekar? Kenapa harus dengan Bu Sekar aja, Bu? Saya anaknya, saya berhak tahu apa yang terjadi sama ibu saya. Iya, Marsha benar, dokter. Mereka ini adalah keluarga saya. Jadi, bicara saja. Gak usah ditutup-tutupin. Baik, Bu Sekar. Dari hasil semua pemeriksaan dan juga hasil lab yang sudah Ibu jalani, kami menemukan bahwa Bu Sekar mengidap kanker paru-paru stadium akhir.